Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di EduScience Indonesia, channel pembelajaran sains masa kini. Pada video kali ini akan dijelaskan terkait dengan elektroforesis. Sebelum materi disampaikan, jangan lupa diklik tombol subscribe, like, share, dan jangan lupa di komen untuk berlangsungan dari channel ini. Sebelum masuk ke dalam apa itu elektroforesis, materi sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan isolasi DNA. Isolasi DNA merupakan salah satu metode untuk mendapatkan asam deoksiribonukleat dari suatu makhluk hidup. Kemudian langkah selanjutnya yaitu setelah kita melakukan isolasi DNA, kemudian kita melakukan yang namanya amplifikasi dan menggunakan PCR. PCR sendiri adalah merupakan metode amplifikasi atau penggandaan fragmen DNA secara in vitro. Nah, bagaimana bila DNA hasil PCR bisa langsung digunakan? Ya, tentu tidak bisa langsung digunakan. Ya, untuk memastikan DNA hasil PCR bisa digunakan, yaitu dengan menggunakan metode elektroforesis atau yang kita kenal dengan teknik elektroforesis. Teknik elektroforesis merupakan suatu metode pemisahan partikel atau biomolekul bermuatan di dalam media yang diberi arus atau medan listrik. Nah, elektroforesis sendiri terdiri dari dua kata, yaitu elektro dan foresis. Elektro berarti listrik, foresis berarti migrasi. Migrasi di sini merupakan perpindahan yang mengarah pada molekul muatan sebenarnya kayak DNA yang terjadi karena adanya arus listrik. Partikel bermuatan akan bergerak menuju elektroda yang bermuatannya berlawanan. Ya. Adapun alat yang dibutuhkan dalam proses elektroforesis, yang pertama yaitu wadah, yang kedua sumber arus listrik, yang tiga gel elektroforesis yang terdiri dari gel agarosa dengan DNA berukuran besar dan gel poliakrilamid dengan DNA yang berukuran kecil. Alat selanjutnya yaitu sumuran. Ya, dari gel tersebut kemudian dibuat sumuran DNA. Sumuran satu digunakan untuk DNA marker, ya, DNA yang sudah diketahui ukurannya. Adapun bahan yang dibutuhkan dalam penggunaan elektroforesis yang pertama adalah larutan buffer. Larutan buffer di sini digunakan yaitu untuk mempertahankan pH selama elektroforesis berupa TBE atau trisborat EDTA ataupun TAE atau tris asetat EDTA. Bahan yang kedua yaitu loading die, yaitu berperan sebagai pemberat DNA sehingga nanti DNA tidak keluar dari sumuran, ya, sehingga nanti DNA pada saat running dia nanti akan berjalan lurus sesuai dengan sumurannya. Selanjutnya yaitu ethidium bromide atau yang kita kenal dengan ETBr yang berperan untuk pewarna dari DNA hasil elektroforesis dengan menggunakan gel agarosa ataupun dan akan nampak di bawah sinar UV. Adapun fase diam yang digunakan dalam elektroforesis yaitu di mana pemisahan tidak dilakukan di dalam larutan akan tetapi menggunakan suatu metrik. Metrik akan menahan sampel agar tidak menyebar dan memberikan friction effect yang berpengaruh terhadap kecepatan migrasi sampel. Fase diam atau mask yang biasa digunakan adalah berupa gel. Gel di sini yang biasa digunakan dalam proses elektroforesis ada dua macam, yaitu berupa gel agarosa dan gel poliakrilamid. Apa itu agarosa? Agarosa diperoleh dari ekstraksi lumpur laut yang bersifat mudah patah dan mudah hancur, mempunyai pori yang besar, lebih besar daripada poliakrilamid yang biasanya digunakan untuk pemisahan molekul dengan besar 200 sampai 50.000
pasangan basah. Selain juga nanti penyiapan lebih mudah dibandingkan dengan poliakrilamid, tetapi resolusinya lebih rendah dan akan menghasilkan pemisahan kurang tajam. Konsentrasi yang biasa digunakan berkisar 0,5 sampai 2%. Sedangkan fase diam yang kedua yaitu berupa poliakrilamid yang memiliki ukuran pori-pori yang dapat dibuat bervariasi untuk memberikan efek penyaringan. Biasa digunakan untuk memisahkan protein. Konsentrasi yang biasa digunakan 3,5 sampai 20%. Hal ini dapat memisahkan molekul sebesar 5 sampai 200 kD ataupun pasang basah. Satu juga nanti poliakrilamid nanti lebih fleksibel dan memberikan hasil pemisahan yang lebih tajam dibandingkan dengan gel agarosa. Lebih sulit disiapkan karena oksigen menghambat polimerasinya. Oke, selanjutnya bagaimana proses elektrolisis terjadi? Ya. Jadi DNA marker yang digunakan untuk mengetahui ukuran dari fragmen DNA. Jadi di sini kita sudah menyiapkan yaitu berupa loading day, DNA sampel, dan DNA marker. Ya, jadi DNA marker nanti digunakan untuk mengetahui ukuran dari fragmen DNA dari hasil PCR. Ya. Kemudian setelah nanti ya DNA marker ya disiapkan, kemudian ditaruh di dalam sumuran yang nomor 1. Ya, jadi memasukkan larutan marker ke dalam sumuran marker menggunakan mikropipet. Kemudian setelah marker dimasukkan pada sumuran pertama, kemudian langkah selanjutnya yaitu dengan menyampurkan sampel DNA dengan loading day. Ya, sampel loading day dimasukkan ke dalam sampel A, kemudian sampel B juga dimasukkan dengan loading day, dan sampel C juga dimasukkan loading day. Langkah selanjutnya setelah dicampur dengan loading day, kemudian dimasukkan ke dalam sumuran sesuai dengan jenis dari sampelnya. Ya, sampel A dimasukkan kepada sumuran nomor 2, kemudian sampel B dimasukkan pada sumuran B, dan sampel C dimasukkan pada sampel sumuran nomor 4. Ya. Kemudian setelah dimasukkan ya di dalam sumuran selanjutnya yaitu dialiri dengan yang namanya aliran listrik. Ya, dalam ini ya untuk membuat DNA bermigrasi dengan cara menyambungkan kabel di katoda dan anoda dengan sumber listrik. Adanya sumber listrik tersebut, sampel DNA akan bermigrasi ke kutub positif. Hal ini karena DNA memiliki gugus fosfat yang bermuatan negatif. DNA yang memiliki ukuran kecil akan lebih cepat dan paling besar akan berjalan lambat. Ya, sebab pada gel agarose ini ada berfungsi sebagai lapisan jaring-jaring sehingga nanti akan kelihatan pita-pita DNA sesuai dengan ukuran dari pitanya tersebut. Adapun faktor yang mempengaruhi kecepatan dari migrasi elektroforesis atau RF, yang pertama yaitu kekuatan medan listrik berbanding lurus dengan kecepatan migrasi. Muatan ionik dari molekul yang dipisahkan berbanding lurus dengan kecepatan migrasi. Yang ketiga yaitu koefisien gesekan atau hambatan dan matrik penyangga. Yang keempat yaitu ukuran molekul yang dipisahkan, dan yang terakhir adalah bentuk molekul yang dipisahkan. Ya. Jadi kalau ukuran molekulnya terlalu besar, termasuk nanti perjalanan dari sumuran menuju ke bagian ujung nanti akan semakin lama. Ya. Jadi biasa nanti kalau dia nanti ukurannya atau bentuknya nanti yang semakin ringan atau semakin ukuran basanya semakin rendah, otomatis nanti lajunya akan semakin kencang. Ya. Setelah dialiri
ditunggu beberapa saat ya. Kemudian gel yang sudah kelihatan, yang sudah mengalami pergeseran tadi, yang terlihat pita DNA, kemudian diamati di bawah sinar UV ya, untuk melihat adanya pita DNA hasil elektroforesis ya. Ini adalah gambaran di mana setelah terjadinya pewarnaan ya, atau di setelah nanti diamati di bawah sinar UV dan kemudian difoto. Ini adalah kelihatan beberapa potongan-potongan dari pita DNA berdasarkan berat molekulnya ya, ataupun berat pasang basanya ya. Pada bagian awal dan akhir ini menunjukkan bahwa dia adalah DNA markernya ya, ataupun sampel markernya ya. Dari sini nanti kita bisa melihat ya bagaimana cara untuk menghitung atau melihat hasil dari elektroforesis, yaitu panjang DNA nanti diukur dengan satuan pasang basa atau yang dikenal dengan BP ya. Semakin banyak nominal pasang basa, artinya semakin panjang pula DNA yang kita amati. DNA marker merupakan fragmen DNA yang sudah diketahui ukuran pasang basanya ya. Jadi di sini nanti fungsi dari DNA marker nanti kita akan mengetahui ya seberapa banyak ya atau seberapa panjang dari pita DNA dari hasil isolasi yang kita dapatkan ya. Kita dapat contohkan pada sampel A ya, ini kita samakan dengan DNA marker. Ternyata pada sampel A dia memiliki panjang sebesar 1000 pasang basa. Kemudian pada sampel B ya, ternyata di sini ada 2 pita DNA, yaitu dia nanti ternyata panjangnya 800 dan 200 pasang basa ya. Jadi pada dasarnya nanti bahwa berdasarkan hasil elektroforesis nanti kita nanti akan bisa memisahkan pita-pita DNA yang selanjutnya nanti kita akan melakukan proses selanjutnya, yaitu berupa sequencing, di mana sequencing nanti kita akan memperoleh ya urutan-urutan basan nukleotida, sehingga nanti akan kita ketahui seberapa panjang dari basan nukleotida ataupun seberapa panjang DNA dari hasil isolasi. Demikianlah penjelasan terkait dengan teknik elektroforesis. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa diklik tombol subscribe, like, share, dan jangan lupa di komen untuk pembahasan dari channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa pada video-video berikutnya. Salam EduScience Indonesia.